Pembahasan One Piece tahun 1120. Emmet bakal ledakan egghead. Sebelum masuk ke pembahasan, beri like, comment, subscribe channel ini agar saya semakin semangat membuat konten. Terima kasih. Setelah libur, One Piece 1120 memperlihatkan interaksi Emmet dan Luffy. Apa yang akan dilakukan oleh Emmet? Bagaimana nasib Luffy setelah ini? Yuk simak ulasan lengkapnya dalam pembahasan One Piece 1120 berikut ini. Cerita Sampun, Denjiro kini menjadi daimyo. Sebelum masuk ke cerita utama, kita diperlihatkan cerita sampul One Piece 1120 yang mengungkap bagaimana keadaan Denjiro saat ini. Cerita sampul ini menegaskan bahwa tak semua Akazaya Nine menempati kastil Solgul dan mendampingi Momonosuke. Ternyata ada Akazaya Nine seperti Denjiro yang dipercaya untuk menjadi daimyo. Kalau begitu, kemungkinan cerita sampul ini ke depannya juga akan memperlihatkan siapa saja daimyo baru yang kini bertanggung jawab pada distrik-distrik di negeri Wano. Choji, Clover, penyandang nama D yang baru. Di awal One Piece 1120 ini, terungkap bahwa Clover juga seorang penyandang nama D yang menyembunyikan identitasnya. Menariknya, bagian ini juga menegaskan bahwa penyandang nama D memang diburu oleh pihak yang kemungkinan besar adalah pemerintah dunia. Bagian ini juga akhirnya bisa menjelaskan kenapa Trafalgar Law menyembunyikan nama lengkapnya yang asli, yaitu Trafalgar D. Waterlaw. Kemungkinan keluarga Trafalgar tidak ingin keturunan mereka juga diburu dan dibunuh. Tapi, bagaimana dengan penyandang nama D yang sudah tersebar bebas seperti Luffy dan Techa? Kebanyakan dari penyandang nama D adalah bajak laut yang memang menentang pemerintah dunia dengan atau tanpa nama D. Mereka jelas akan tetap diburu oleh angkatan laut. Melihat bagaimana orang-orang sangat terkejut mendengar hubungan darah Luffy, Dragon, dan Garp di Water 7. Kemungkinan nama lengkap Garp dan Dragon juga disembunyikan sehingga tak banyak yang tahu bahwa mereka juga memiliki nama D. Selain itu, Garp dan Jaguar D. Saul adalah penyandang nama D yang mematuhi peraturan pemerintah dunia. Jadi, tidak ada urgensi untuk menyingkirkan mereka. Keluarga Trafalgar dan keluarga Claw sejauh ini adalah satu-satunya penyandang nama D yang terungkap memiliki latar belakang dari rakyat biasa. Jadi tak heran kalau baru mereka yang terlihat menyembunyikan identitas aslinya. Ada numbers di Pond Hazard. Meski sekilas, kita bisa melihat sosok raksasa bertanduk yang mengintip dari balik gerbang Pond Hazard. Kalau melihat garis waktu flashback ini, kemungkinan besar sosok raksasa bertanduk ini adalah numbers yang kemudian akan dibeli oleh Kaido untuk bergabung dengan mereka. Berhubung Vegapunk sebenarnya bukan orang yang jahat, apakah mungkin pihak yang menjual numbers ke Kaido adalah Caesar Claw? Masih ada naga lain di luar sana? Kalau kalian perhatikan, naga yang mendampingi Vegapunk di sini memiliki desain yang berbeda dengan naga nomor 13 yang ditebas Zoro dan naga kecil yang dikalahkan oleh Brook dan King Emon. Ini artinya, naga ini adalah naga yang berbeda dengan kedua naga yang sebelumnya sempat kita temui di Pond Hazard. Berhubung naga nomor 13 disebutkan sebagai eksperimen membuat naga yang pertama kali berhasil, berarti naga yang saat itu mendampingi Vegapunk adalah naga yang dibuat setelahnya. Apakah ini berarti masih ada lagi naga-naga lain yang berkeliaran di luar sana? Ataukah semua sudah punah akibat tragedi Pond Hazard oleh Caesar Claw? Atlas menyelamatkan Lilito. Kembali ke cerita masa kini. Salah satu bagian yang paling menarik di One Piece 1120 ini adalah ketika Atlas menghajar Lilito untuk menyelamatkannya. Atlas tampak menekan suatu tombol di kepala Lilith yang hampir bisa dipastikan adalah tombol yang dapat memutus koneksi Lilith dengan Punk Record. Apakah tombol ini membuktikan kalau Lilith juga robot? Ataukah tombol ini cuma alat yang dipasang di belakang kepala? Di sisi lain, apa yang dilakukan Atlas ini menjadikan Lilith sebagai satu-satunya Vegapunk yang tersisa. Apakah artinya Lilith bakal bergabung ke kapal topi jerami sebagai ilmuwan?
Atau Lilith hanya akan menumpang kapal saja? Atlas mengorbankan dirinya demi topi jerami. Apa yang dilakukan Atlas berikutnya cukup mengejutkan. Tak hanya mendorong mundur Ethan Baron 5, Dushuro, Atlas bahkan sempat meledakkan dirinya agar kapal Tausan Sunni dapat terlontar lebih jauh dan mencapai luar Egghead. Melihat reaksi Yor setelah ledakan Atlas terjadi, kemungkinan besar Atlas tidak selamat. Jadi, Atlas jelas mengorbankan dirinya dengan sengaja demi keberlangsungan kru topi jerami dan Lilith. Emmet berbincang dengan Luffy. Seperti yang kami duga di prediksi One Piece 1120, Luffy tampak berbincang dengan Emmet di bab ini. Menariknya, hanya Luffy yang mampu mendengar suara Emmet di sini, mengindikasikan bahwa Luffy menggunakan Voice of Ulti-nya untuk berbincang dengan Emmet. Sebelum ini, Luffy hanya bisa mendengar Sea King berbicara dengan Shirahoshi dan hal yang sama juga terjadi saat Momonosuke berbincang dengan Tsunade. Bisa dibilang, ini pertama kalinya Luffy berhasil menggunakan Voice of Ulti-nya untuk berkomunikasi dan tidak cuma mendengarkan. Nama Golde Roger terungkap ke seluruh dunia. Salah satu poin menarik di bab ini adalah saat Vegapunk menyebutkan nama lengkap Golde Roger di siaran yang menyebar ke seluruh dunia. Sebelum ini, kita sudah tahu soal nama asli Roger sejak percakapan Kureha dan Dalton yang terjadi setelah Chopper meninggalkan mereka. Hanya saja, seluruh dunia One Piece masih belum tahu bahwa nama asli Roger bukanlah Gold Roger. Siaran Vegapunk inilah yang akhirnya menjadi pemicu tersebarnya informasi bahwa pemerintah dunia menyamarkan nama asli Roger. Kira-kira tersebarnya informasi tentang nama Golde Roger ke seluruh dunia ini bakal berpengaruh apa pada cerita One Piece ke depannya ya? Emmet bakal meledakkan diri? Dari akhir bab ini, kita melihat Emmet tampak bersiap untuk melakukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan ketika saatnya tepat. Namun berhubung semua persenjataan Emmet sudah karata dan tidak bisa digunakan, Emmet beranggapan bahwa momen ini adalah momen yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Pertanyaannya, apa yang hendak Emmet lakukan? Berhubung Emmet berasal dari teknologi di masa lalu, bukan tak mungkin Emmet sebenarnya memiliki persenjataan yang setara dengan Ancient Weapon. Apakah itu artinya Emmet mampu meledakkan Egghead? Kalau menurut kalian, bagaimana? Kalau kalian punya teori sendiri atau ada tanggapan tertentu atas pembahasan One Piece tahun 1120 ini, coba tuliskan di kolom komentar di bawah.